Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa kembali dengan materi kita pada perkuliahan sore ini, di mana kita akan membahas mengenai implementasi kebijakan publik, ya. Mengapa lebih banyak kebijakan itu yang gagal dibandingkan yang berhasil. Baik, kita mulai ya. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dengan baik oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat, itu ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Nah, kebanyakan kebijakan-kebijakan tersebut cenderung gagal ketika diimplementasikan oleh pemerintah. Sampai hari ini, fenomena tersebut masih saja terus berulang. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum di dalam dokumen kebijakan itu, misalnya wujudnya itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat menteri, dan ataupun ya program pembangunan tahunan yang rutin, ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas di lapangan menjadi mandek atau dengan kata lain sulit direalisasikan. Nah, fenomena yang ditemukan di lapangan tentang banyaknya kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah, sebagaimana dikaji oleh beberapa ahli kebijakan publik, ya, terutama oleh Pressman dan Wildavsky, itu dikenal sebagai pelopor-pelopor dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik. Itu juga tidak terkecuali terjadi di negara-negara berkembang atau sedang berkembang seperti Indonesia, ya. Nah, dalam kasus di Indonesia kita banyak mendengar berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, baik itu program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Contoh nyatanya antara lain berbagai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Sejak Orde Baru sampai era reformasi kurang maksimal untuk diimplementasikan secara baik. Nah, munculnya perhatian para ahli terhadap implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan di negara-negara berkembang itu memang sangat masuk akal, sebab ketika implementasi kebijakan di negara-negara maju saja sulit dilakukan, apalagi di negara-negara berkembang. Nah, dalam kasus Indonesia, kita sering membaca di media cetak, TV, melihat di TV, atau bahkan menyaksikan secara langsung berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, ya, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, program dan proyek pembangunan itu kurang maksimal untuk diimplementasikan secara baik. Maaf, agak-agak ini rumit. Nah, tapi tekad pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan itu sejak era Orde Baru sampai era reformasi ini ternyata dalam realisasinya masih jauh dari yang dicita-citakan. Tentu saja hal ini mudah diduga karena implementasi berbagai program anti kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya mulai dari Impres Desa Tertinggal yang dirancang oleh pemerintah dari Presiden Soeharto sampai dengan program bantuan langsung tunai, ya, BLT, ataupun PNPM Mandiri yang digagas dari pemerintah Presiden SBY, itu kurang dapat diimplementasikan secara baik. Nah, berbagai faktor disinyalir yang menjadi penyebab kegagalan program-program anti kemiskinan tersebut, selain karena masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi faktor utama kegagalan pemerintah
berbagai program itu ya yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, variabel penjelas yang lain seperti adanya kecenderungan untuk penyeragaman kebijakan. Kemudian adanya dukungan pemerintah daerah yang lemah dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap berbagai program yang diimplementasikan. Itu juga merupakan kontributor ya atau salah satu penyebab dari kegagalan implementasi program-program anti kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan tentu mengundang keprihatinan masyarakat atau publik secara luas. Alasan pertama dari keprihatinan ini berkaitan kerugian secara finansial, biaya ya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat kegagalan tadi. Kenapa kita bilang ditanggung oleh masyarakat? Karena finansial atau biaya untuk lahirnya sebuah kebijakan itu diperoleh dari pajak atau retribusi yang kita bayarkan ya, yang masyarakat bayarkan. Itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Setiap tahun mencapai ribuan triliun rupiah. Nah, contohnya saja total APBN pada tahun kita sebut saja pada tahun 2011 ya, itu mencapai sekitar 1.300 triliun. Nah, APBN ini kan disampaikan pada pidato Presiden pada penyampaian keterangan rencangan anggaran pendapatan belanja negara ya. Nah, dana yang demikian besar tersebut akan menjadi sia-sia manakala implementasinya tidak dikerjakan dengan baik. Kemudian alasan keduanya adalah hilangnya kesempatan atau loss of opportunity karena kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program tadi. Realitasnya, karena adanya keterbatasan anggaran, setiap pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti akan menyebabkan terjadinya pertukaran, trade-off ya, yaitu di mana kondisi dilematis yang harus dipilih oleh pemerintah ya, karena keterbatasan anggaran yang kita miliki itu. Nah, pada saat pemerintah memilih untuk memprioritaskan penyelesaian suatu persoalan publik dengan menggunakan instrumen kebijakan tertentu, misalnya melalui subsidi atau hibah ataupun transfer dana ke masyarakat, pasti akan berimplikasi tidak dapat dilakukannya kebijakan yang lain yang bukan menjadi prioritas. Karena apa? Karena anggaran yang ada itu sudah terserap untuk membiayai upaya penyelesaian masalah yang menjadi prioritas tadi. Nah, karena dari tahun ke tahun prioritasnya itu untuk mengatasi kemiskinan, sehingga kebijakan lain yang dianggap tidak prioritas itu tidak dilaksanakan gitu ya. Contohnya ya lagi apabila pemerintah memberi prioritas untuk mengatasi persoalan pendidikan dengan membelanjakan anggaran yang dimilikinya untuk memberi subsidi biaya pendidikan bagi masyarakat, maka pada saat yang sama juga pemerintah akan kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk membelanjakan anggarannya untuk memberi subsidi di bidang kesehatan, di bidang pertanian, ataupun perumahan. Artinya bahwa apabila kebijakan atau program pembangunan yang telah dipilih untuk diprioritaskan tersebut gagal diimplementasikan, maka masyarakat akan menderita kerugian dua kali. Ya. Di mana hilangnya dana publik yang telah dibelanjakan tersebut, kemudian hilangnya kesempatan yang mestinya dapat dinikmati oleh masyarakat apabila dana yang terbuang percuma tersebut dipakai untuk membiayai kebijakan program yang lain. Jadi, sebuah kebijakan itu tidak main-main ya, tidak hanya asal-asal dibikin, kemudian tidak dipikirkan bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Itu karena memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, di sini kita lihat ada contoh kasus kegagalan implementasi kebijakan publik. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter ya. Nah, kemudian diadakanlah program jaring pengaman sosial untuk menyelamatkan nasib rakyat miskin akibat krisis moneter tersebut. Nah, di sini kita bisa perhatikan
di mana penyebab dari gagalnya program jaring pengaman sosial ini yang pertama rendahnya sosialisasi program ke masyarakat, terutama kelompok sasaran. Ini sangat fatal ya, di mana kalau sosialisasi program ini hanya beberapa orang saja di desa gitu ya, di tempat sebagai masyarakat sasaran, itu akan mengakibatkan banyak keluarga atau orang masyarakat lain yang tidak menerima program tersebut. Nah, ini kita lihat dari aktornya atau perangkat desanya yang harus mengawal program ini dan mensosialisasikan kepada para warganya. Kemudian faktor yang kedua, ketidakpedulian para perangkat desa sasaran sebagai implementer program. Nah, sebagai implementer program, tentunya para perangkat desa ini harus bersikap adil ya. Dimulai dari lurahnya yang mendelegasikan semua kewenangan untuk mengimplementasikan program tersebut kepada para stafnya. Kemudian ada faktor ketiga, lemahnya mekanisme pengawasan. Nah, banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi program ini dan terkesan adanya pembiaran terhadap penyimpangan tersebut. Nah, ini diindikasi dengan lemahnya mekanisme pengawasan. Kemudian faktor keempat, dominannya budaya formalitas dengan bukti-bukti laporan tertulis yang rapi dan bagus. Akan tetapi ya, itu kenyataannya tidak sesuai ya, yang di lapangan tidak sesuai. Para implementer mengatakan bahwa program telah berhasil diimplementasikan. Kemudian kita lihat kasus kedua lagi, implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan atau P2KP. Nah, kinerja program ini di beberapa daerah dianggap kurang berhasil ya, terutama di Jakarta itu sebagian besar kurang berhasil. Mengapa? Pertama, koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak berjalan dengan baik. Misalnya jarang ada rapat terkait program dan tidak ada jadwal rencana kegiatan. Kemudian yang kedua, adanya sikap acuh dan perilaku aparat pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi kegiatan. Mungkin merasa tidak butuh ya sama program ini sehingga masyarakatnya pun sendiri merasa acuh. Ketiga, rendahnya komunikasi dengan bukti masih terbatasnya penyampaian informasi mengenai program P2KP pada kelompok masyarakat tertentu. Nah, proses sosialisasi juga tidak membahas mengenai substansi program. Kemudian yang keempat, kurangnya dukungan dari organisasi dengan dibuktikan tidak ada unit yang khusus menangani kegiatan teknis, sehingga terjadi overload tugas dalam lingkup organisasi. Nah, dari ilustrasi kasus di atas, dua kasus tersebut ya, dapat dikatakan bahwa proses implementasi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Proses tersebut bukan hanya aktivitas administrasi semata ya, bukan hanya berkas-berkas dokumen, file dan sebagainya. Tapi hanya proses itu hanya dimaknai sebagai fungsi pembagian kerja, pemberian perintah dan menguasai pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam konseptualisasinya sering disebut sebagai problem command and control saja. Namun, pada kenyataannya yang sesungguhnya, proses implementasi tersebut melibatkan berbagai elemen, seperti adanya kualitas kebijakan di situ, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan dari sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan, ketepatan instrumennya untuk mencapai tujuan kebijakan, dan sebagainya. Nah, keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis dan ditandai dengan adanya interaksi antar aktor ya. Jadi dari mulai pegawai pemerintah yang ditugaskan ya di situ, kemudian kapasitas pelaksana di lapangan, bagaimana strategi penyampaian informasinya atau disebut dengan sosialisasi, dan kapasitas dari organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut.
Selama ini ilmuwan administrasi publik cenderung berpendapat bahwa persoalan implementasi hanyalah merupakan masalah administrasi dan manajemen semata. Masalah tersebut secara sederhana dipahami sebagai persoalan antara unit organisasi maupun individu yang memiliki otoritas dalam hierarki organisasi. Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat dalam hierarki organisasi ini ada kepala dinas. Kepala dinas itu tugasnya apa? Dia harus memahami tujuan dari kebijakan. Kemudian ia harus mengkomunikasikan kepada kepala bidang. Kemudian mengawasi bagaimana pelaksanaannya. Nah, kepala bidang sendiri ngapain? Kepala bidang harus memahami perintah kepala dinas, mengkomunikasikan kepada kepala subbidang, dan mengawasi juga pelaksanaannya. Nah, terus kemudian ke bawahnya lagi kepala subbidang, memahami perintah dari kepala bidang, mengkomunikasikan kepada para staf, ikut juga mengawasi pelaksanaan. Nah, staf di garda sebagai aktor, sebagai garda terdepan, itu memahami perintah dari kepala subbidang dan melaksanakan ke kelompok sasaran. Inilah yang disebut dengan hierarki implementasi. Nah, implementasi yang sempurna kenyataannya memang sulit ya, atau tidak selalu mulus di lapangan. Howard dan Gunn dalam hal ini mengatakan bahwa tidak pernah terwujud implementasi yang sempurna karena ada beberapa hal, yaitu di mana adanya hambatan kondisi eksternal. Kegagalan bukan disebabkan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi itu sendiri. Misalnya seperti pada tahun 1997 itu terjadinya krisis moneter, kemudian ada bencana tsunami, gempa bumi, dan lain-lain yang tidak bisa kita perkirakan datangnya kapan ya. Kemudian ada berbagai faktor eksternal tersebut menjadi sesuatu yang sangat sulit dikontrol oleh para pembuat kebijakan atau policymaker maupun para implementer kebijakan. Kemudian ada faktor waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai. Hambatan waktu dan sumber daya ini merupakan sesuatu yang klasik. Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumber daya yang memadai. Namun persoalannya sumber daya bukan sesuatu yang berlimpah, ya, sehingga suatu kebijakan harus berkompetisi dengan kebijakan yang lain untuk mendapatkan kecukupan sumber daya tersebut. Konsekuensi yang harus diterima, kondisi idealnya itu tercukupi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan, ya. Kemudian faktor berikutnya, kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat antara hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, adanya faktor hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya itu jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan dampak atau tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu yang lama, atau terjadi time lag sehingga implementasi kebijakan tidak akan secara cepat dapat diketahui keberhasilannya. Tidak langsung, misalnya dalam kurun waktu 3 atau 4 atau 5 tahun itu langsung terlihat ya hasilnya. Bisa jadi ada 1 tahun, 2 tahun berikutnya baru terlihat dampaknya apakah dia berhasil atau tidak. Kemudian faktor selanjutnya adalah lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri, tergantung pada aktor lain. Fakta yang ada menunjukkan bahwa prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya dukungan semua sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya itu ada sumber daya finansial, teknologi, politik, informasi, sumber daya manusia yang berkualitas, dan lain-lain.
Nah, repotnya seperti di Indonesia ya, berbagai sumber daya tersebut tersebar dalam berbagai lembaga atau orang-orang yang berbeda. Sehingga keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi bagaimana kemampuan dari para implementer itu untuk melakukan konsolidasi berbagai sumber daya tersebut dengan cara melakukan pertukaran ya yang bersifat legal atau yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian jarang ada kesepakatan yang bersifat umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Ya, karena banyak pihak sehingga implementasi suatu kebijakan sangat jarang dilakukan oleh aktor atau lembaga tunggal. Ya, banyak pihak yang berkepentingan. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa kecenderungan di mana kebijakan yang dirumuskan oleh para politisi menghendaki struktur implementer yang bersifat melibatkan banyak aktor dan lembaga untuk pelaksanaannya. Sehingga agak ribet ya, dan pastinya birokrasinya juga agak repot, apalagi seperti di Indonesia. Akibatnya, para implementer tersebut bisa jadi memiliki interpretasi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dalam satu kebijakan itu. Sehingga itu juga bisa berujung pada kegagalan implementasi suatu kebijakan. Kemudian yang terakhir, jarang ada suatu kondisi terjadi komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Yaitu tadi, karena terlalu banyak pihak, sehingga dua hal yang mudah diucapkan tetapi paling sulit untuk dilakukan ini yaitu koordinasi dan komunikasi itu sulit untuk terwujud. Situasinya itu akan lebih sulit lagi ketika prakondisi untuk terwujudnya komunikasi dan koordinasi tidak ada. Misalnya adanya persamaan persepsi ya tentang masalah yang dikomunikasikan, mengenai tujuan dari kebijakan atau program itu, kemudian persamaan kepentingan, sarana komunikasi yang memadai, dan lain-lainnya. Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini. Jika ingin bertanya, kita akan diskusi melalui chat ya di Google Classroom. Terima kasih.